Tumbuhan, misalnya di tengah saya reses di sana, di Tantura saya bikin ada. Tapi 22 kali reses terakhir saya menghitung efektivitas karena dari pihak sekretariat sudah menyediakan uang transportasi. Kenapa tidak resesnya saya bikin di depan rumah saya saja? Karena ada uang transportasinya. Kalau sebelumnya tidak ada uang transportasi, saya harus mendatangi masyarakat di sana, itu yang mobilisasi tenda terus dan lain-lain, itu juga butuh biaya. Sementara biaya yang disiapkan sekretariat terbatas hanya hal-hal yang tertentu. Jadi kita harus numpuk lagi. Jadi kemudian persoalan siapa yang diundang dengan siapa yang tidak, itu semua masyarakat berhak diundang. Ada yang mengatakan saya pegawai negeri jangan hadir reses, ini bukan kampanye, ini reses. Jadi siapa saja boleh hadir, mengumumkakan pendapat, menyampaikan aspirasinya melalui kami untuk disampaikan kepada pemerintah kota. Itulah hakikat daripada reses itu sendiri. Kemudian sebelumnya saya mengundang saudara-saudara kita dari Boyaoge bersamaan dengan saudara-saudara kita dari Tawajuka, sebagian Nunu, sebagian Palupi. Kemudian kemarin undangan kita yang harusnya beredar hanya 140 ternyata terisi sekitar 153. Dana yang disiapkan itu 7 juta untuk 140 kepala. Ternyata ada undangan kita yang hadir sampai sebutan Rana datang kelebihan 13 orang. Berarti anggota dewan punya resiko, ya seperti itu. Jadi malam ini saya mengundang seluruh keluarga besar saya, walaupun tidak semuanya bisa terjangkau karena tidak ditahu alamatnya, tidak ditahu alamat persis. Kemudian ada yang terlupa karena keterbatasan kita. Hampir semua keluarga di Palu Selatan tetangga yang ada hubungan famili dengan saya usahakan diundang, walaupun hanya terbatas 140. Kalaupun hadirnya di atas itu berarti alhamdulillah, dan untuk memenuhi uang transportasinya itu resiko saya, itu tanggung jawab saya. Jadi kesempatan ini saya gunakan sebaik-baiknya. Kalau sebelumnya saya hanya mendengarkan aspirasi dari saudara-saudara konstituen saya yang ada di Palu Selatan dan tetangga ini, yang notabene konstituen secara umum, tapi tidak ada hubungan keluarga dengan saya. Malam ini saya khusus keluarga, saya mau dengar juga aspirasi dari keluarga. Walaupun pada reses sebelumnya saya punya keluarga ini, Pak Asgar sudah sempat, walaupun undangan secara umum sudah menyampaikan bahwa masalah di Jalan Jati 1 sudah sekian puluh tahun belum di aspal. Alhamdulillah sebenarnya waktu saya dulu pertama belum dilantik saya sudah di aspal Jalan Lorong Jati 1 ya, walaupun pengaspalannya ala kadangnya. Tapi setelah berkat usulan dari Papanya Wahyu, Pak Asgar, insyaallah sudah masuk dalam RKA Jalan Lorong Jati 1 itu akan diaspal di tahun 2023. Itu salah satu gunanya saya mengadakan reses ini, menjaring aspirasi masyarakat, menjaring apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, tapi bukan keinginan masyarakat. Berbeda kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah hal-hal yang sangat penting yang dibutuhkan oleh masyarakat, misalnya drainase yang ada di sekitar jalan-jalan tertentu, yang kalau drainase itu ada permasalahan limbah rumah tangga ataupun kala hujan datang yang biasanya terjadi genangan-genangan ataupun bahkan banjir, dengan adanya drainase yang jelas alurnya, jelas elevasinya, itu juga sudah memecahkan masalah, dan itu bisa disampaikan pada saat reses ini. Ada 3 sebenarnya kesempatan yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat untuk menyampaikan
aspirasinya. Pertama, ada 3 program pemerintah. Pertama, melalui program dari OPD itu sendiri, SKPD, istilahnya dinas-dinas. Mereka memprogramkan pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan tahun depan. Kemudian ada musrembang, musyawarah rencana pembangunan yang dilakukan di kelurahan, di kecamatan, bahkan di kota. Kemudian ada reses seperti ini. Ketiga-tiganya itu adalah bagian daripada membuat program-program kerja, rencana-rencana program pemerintah untuk dikerjakan di tahun setelahnya, setelah musrembang. Jadi musrembang 2023 nanti itu biasanya dilaksanakan bulan Januari sampai bulan Februari. Itu yang kita usulkan di musrembang itu nanti pelaksanaannya 2024. Jadi saya pun kita lihat. Kemudian usulan dari kelurahan biasanya sampai 100 usulan. Kemudian oleh tim kelurahan mereka rapat di bapak-bapak ibu bersama kami awal atau pertengahan awal akhir November ini kami laporkan, kami sampaikan ke lewat paripurna kepada wali kota, dan insya Allah selalu didiskusikan di wali kota dan hasilnya alhamdulillah lebih cepat dari apa yang diusulkan oleh musrembang. Biasa ada usulan musrembang sudah 3-4 tahun, bahkan pernah sampai ada yang 12 tahun di Indonesia. Saya sendiri jadi ketua RPN. Jadi seperti itu kesulitan warga mengusulkan apa-apa melalui musrembang. Birokrasinya terlalu panjang. Sementara gunanya kami anggota DPR, ada keterwakilan kita keluarga, masyarakat Indonesia, banyak hal yang kita bisa perbuat. Dulu misalnya jalan-jalan kita belum terasa. Adanya perwakilan kita di sana, usaha musibah teror, naruh pulang. Baku banget tiap hari karena kita adu argumen dengan teman-teman, alasan-alasan mengapa ini harus prioritas, mengapa harus ada jembatan 4 harus dibangun, sementara jembatan 4 itu sebenarnya penempatannya di dekat jembatan 1 dari Jalan Sulawesi tembus di Benteng. Itu 2015 sudah dianggarkan. Saya menolak waktu itu sebagai anggota DPR, masih ada mungkin di catatan pada wartawan. Saya menolak, kenapa harus dibuat di sana jembatan 4 di DPR. Akhirnya ternyata dari pemerintah provinsi, akhirnya juga karena waktu itu anggaran yang disiapkan oleh pemerintah Kota Palu hanya kurang lebih 15 miliar. Kemudian berharap ada tambahan dana dari pemerintah provinsi, ternyata itu tidak ada kata sepakat waktu itu. Akhirnya jembatan 4 yang digadang-gadang akan dibangun dari Jalan Sulawesi menuju Benteng itu tidak terrealisasi. Kemudian pemilu kada Pak Hidayat terpilih dan dilantik. Alhamdulillah lewat programnya beliau, lewat lobby kita juga lebih banyak diskusi, disepakatilah jembatan itu seharusnya ada dari Dempal ke jalan Sungai Balanta. Panjang diskusinya, akhirnya beliau sebelum dilantik, menjelang beliau dilantik, kita sepakat jembatan 4 dibangun di sekitar Bumi Ganogo. Dan alhamdulillah kita lihat hasilnya, jalan-jalan kita hampir semua lorong kita juga sudah teraspal. Itu buktinya bahwa kami sebagai perwakilan bapak-bapak ibu sekalian di DPR bekerja. Ada terasa bahwa kehadiran kita itu tidak mubazir di sana. Makanya saya berharap ke depan mari kita sama-sama mencari teman-teman kita, saudara-saudara figur-figur kita untuk mewakili kita di DPR. Jangan cuma saya. Kalau masih ada saudara-saudara kita yang kita anggap potensial untuk kita usung untuk bisa memajukan kelurahan ini,
Ayo kita sama-sama kita, daripada kita panggil orang lain yang pertanggung jawabannya kurang, karena sekarang ini cost semua tanggung jawabannya kurang, berarti harus saya sudah cairkan uang 10 juta, kemudian ternyata di laporannya dengan bukti yang ada ternyata tidak sesuai, saya harus mengembalikan ada beberapa juta dengan itu. Makanya saya berusaha semaksimal mungkin. Sedianya reses biasanya yang saya lakukan itu adalah sore hari. Entah mengapa pada 2 pekan yang lalu saya menyusun jadwal setelah dimintai jadwal 3 hari saya di-store jadwal. Senin saya laksanakan sore, Selasa dilaksanakan sore. Ternyata entah mengapa saya berkepikiran hari Rabu itu dilaksanakan malam saja. Ternyata ada rahasia besar di balik kejadian ini, di balik rencana saya. Tuhan punya rencana besar juga bahwa di hari ini kita ditinggalkan oleh 2 keluarga besar. Jalan Garogo lorong 1 samping masjid Yahya. Iya. Agak sama itu. Sudah jebolin. Yang mana? Tidak tahu. Nulis. Tanahnya yang Drainasenya yang drainase yang jebol. Soalnya drainase tidak sampai jebol di sungai. Hanya spot, airnya patah. Betul. Ya, jadi sudah dicatat sama Pak Dimas, segera saya